Running like a dog. Jadi, what's up guys, welcome back to Harvard channel. So today it's gonna be give some idioms and how to use it when we have to use it. So guys, before continuing the next video, and don't forget to comment, like, and subscribe my YouTube channel. So guys, before discussing about idioms, and I'll tell you and I'll explain to you what idiom is. Jadi, idiom dalam bahasa Inggris adalah sekelompok kata yang maknanya tidak bisa diartikan hanya dengan kata per kata secara individual. Jadi kesimpulannya gini, kita tidak bisa mengartikan atau mentranslate secara kata per kata atau satu kalimat. Sama halnya dengan kita translate bahasa Inggris ke Indonesia gitu juga. Jadi kesimpulannya, idiom itu tidak bisa kita terjemahkan atau kita artikan secara kata per kata, secara kelompok maksudnya ya. Dan idiom di sini mempunyai makna yang sangat di luar dugaan kita, guys. Jadi idiom di sini sangat mempunyai makna yang di luar dugaan kita. Contoh, ini saya akan berikan idiom dalam bahasa Indonesia. Jadi idiom itu tidak hanya dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Indonesia kita juga punya idiom tanpa kalian menyadari mungkin ya. Bagi yang belum tahu, jadi ini idiom bahasa Indonesia itu contohnya kayak tulang punggung, banting tulang, kembang desa, hujan monyet. Banyak ya guys. Dan di sini saya mengambil contoh dari banting tulang. Mungkin orang luar Indonesia yang belajar bahasa Indonesia, ketika dia mendengar orang Indonesia berkata banting tulang, pasti dia juga bingung kenapa tulangnya dibanting-banting, tanpa dia menyadari topik atau teksnya yang dibicarakannya. Contohnya, ada anak kecil yang banting tulang demi menghidupi keluarganya. Jadi otomatis yang orang luar Indonesia yang masih belajar bahasa Indonesia pasti juga kebingungan. Dan kalau orang Indonesia itu sendiri, yang native Indonesia sendiri, pasti dia autodidak atau berpikir, pikirannya pasti menuju ke anak kecil itu kerja sana sini, kerja keras demi menghidupi keluarganya. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang dari kecil bahasa Indonesia, yang bahasa ibu kita sendiri ya, pasti paham. Begitu juga dengan mereka yang dari luar sana, yang dari Inggris mungkin ya, dia juga seperti itu guys. Jadi kita sangat wajib mempelajari idiom-idiom ini, karena idiom ini juga sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus wajib belajar idiom biar kita tahu. Dan di sini saya akan memberikan idiom yang cukup common ya, yang cukup umum, yang cukup famous di Indonesia artinya tapi ya. Jadi kita lanjut aja ke idiom yang pertama. Jadi beralih aja kita ke idiom nomor 1. We are going to idiom number 1. We have a don't judge a book by its cover. Ketika kita menerjemahkan dalam Indonesia, jangan menilai buku dari sampulnya. Dan ini ya guys, ini don't judge a book by its cover, ini sering banget digunakan orang-orang Indonesia yang membuat status. Pasti kalian udah pada tahu kan arti dari idiom ini. Jangan menilai seseorang dari tingkah lakunya atau dari tampilannya, dari tampilan luarnya. Nah, jadi itu artinya guys. Yang buat kalian yang merasa kesindir atau pernah dibicarakan yang enggak sesuai fakta kalian, yang enggak sesuai realita kalian, kalian bisa bilang seperti ini guys. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang dari tingkah lakunya atau dari luarnya saja. Ya, lebih tepatnya jangan nilai orang dari luarnya saja, tanpa mereka sadari sifat dan karakter kita ini seperti apa. Nah, jadi beralih lagi kita ke nomor 2. Next we are going to number 2. It's running like a dog. Jadi kalau kita artikan,
hujan, anjing, dan kucing. Sama halnya di kita ini hujan monyet, hujan petir, hujan siang-siang atau hujan petir, hujan deras itu disebut raining like and down. It's raining like and down. Nah, jadi itu guys, kalau kalian mau membuat status atau mau bilang kepada teman kalian ketika kalian berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, belajar percakapan bahasa Inggris, pas situasinya di sana kondisi atau situasi di sana hujan, kalian bisa bilang it's raining like and down. Nah, jadi gitu. Ini hujannya deras banget, hujan petir. Nah, jadi gitu guys. So guys, we are going to the next number 3. So we have hit the box. Jadi idiom ini biasanya sering digunakan untuk orang-orang yang mengasih nasihat atau mengasih saran atau mengasih masukan. Idiom ini artinya belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, bersemangatlah. Jadi kalian juga bisa mengasih semangat pada diri kalian sendiri. Contohnya pakai idiom ini ya. Contohnya ketika kalian sedang berkumpul dengan teman-teman kalian dan kalian tidak sadar atau tanpa kalian menyadarinya bahwasanya besok kalian akan ujian sekolah. Kalian bisa bilang, I'm so sorry I'm leaving because tomorrow I have an examination so I have to hit the book. Jadi gitu guys. Jadi artinya saya minta maaf, saya pergi dulu, saya pulang dulu karena saya besok ada ujian sekolah, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh in order I can pass it well, agar kalian bisa melewatinya dengan baik, melewati ujian itu dengan baik. Jadi gitu guys. Jadi next number 4. So guys, we are going to the next number 5. We have to be close free state. To be close free state. Buat kalian yang bisa membenarkan cara membacanya, kalian bisa benarkan apabila saya salah membaca, salah pronounnya ya. Jadi itu artinya pelit sekali. Orang yang tidak mau mengeluarkan uang atau tidak mau mengeluarkan biaya ketika nongkrong. Kalian bisa bilang idiom ini. Jadi kalian bisa rangkai kata-katanya di kolom komentar yang mau belajar menggunakan kalimat to be close free state. Jadi kita punya idiom yang terakhir, stab in the back. Jadi ini buat kalian yang sering ketikung ya, kalian bisa bilang idiom ini. Dan kalian jangan lupa untuk menulis di kolom komentar untuk menggunakan kalimat ini. That's all from me. Cheers. Don't forget, never give up, never stop learning. Wish you all the best. Good luck for you.